Pernahkah kamu berpikir bahwa mungkin satu-satunya hal yang menghalangimu dari hidup impianmu adalah sebuah laci di rumahmu? Ya, sebuah laci. Aku tidak melebih-lebihkan. Laci itu, atau sesuatu lain dalam rutinitasmu, pikiranmu, atau masa lalumu, bisa jadi sedang diam-diam menghancurkan segalanya. Kamu mungkin sudah kaya sekarang jika bukan karena hal-hal itu yang menahanmu. Dan yang lebih parah, hal-hal itu sudah begitu lama ada, sampai kamu tak lagi menyadarinya. Pernahkah kamu merasa seperti memiliki segalanya, tapi tetap tidak bisa bergerak maju? Seolah ada sesuatu yang tak terlihat namun sangat nyata menahanmu. Bahkan ketika kamu tahu apa yang harus dilakukan, tetap saja kamu tidak bisa melangkah. Itu terjadi pada lebih banyak orang daripada yang kamu kira. Banyak orang datang padaku dan berkata, "Bob, aku punya impian, aku punya rencana, tapi entah kenapa aku tidak bisa mulai." Dan aku selalu menjawab, kamu terjebak di dalam dirimu sendiri. Dan tahukah kamu bagian yang paling menyakitkan? Kamu tahu itu. Kamu merasakannya. Tapi kamu tidak tahu bagaimana keluar. Dan itu bisa menghancurkanmu. Aku sudah melihat orang-orang cerdas dengan ide yang bisa mengubah hidup mereka, bahkan mungkin dunia, tapi mereka diam saja. Terhenti. Bukan karena malas atau bodoh. Mereka terjebak. Dan aku sendiri pernah mengalami hal itu bertahun-tahun yang lalu. Saat itu aku sudah dikenal, punya hasil bagus, punya koneksi penting, tapi aku menunda sebuah keputusan besar. Aku ingin memperluas bisnisku, membuka jalur baru. Tapi setiap kali memikirkannya, perutku terasa mual. Seperti ada kecemasan bahwa sesuatu buruk akan terjadi. Aku berkata pada diriku sendiri, bukan sekarang, tunggu sebentar lagi. Tapi aku tahu itu cuma pola pikir lamaku yang mencoba melindungiku dari perubahan. Seolah ada kekuatan dalam dirimu yang melawan pertumbuhanmu. Ia tidak berteriak, ia berbisik, bagaimana kalau gagal? Bagaimana kalau kamu kehilangan uang? Bagaimana kalau orang menertawakanmu? Dan kamu mempercayainya. Sekarang aku mau tanya langsung padamu. Berapa kali kamu punya ide hebat, tapi kamu biarkan begitu saja? Berapa kali kamu melihat orang lain melakukan hal yang sama, persis dengan yang kamu pikirkan? Dan kamu berkata, itu kan idenya aku dulu. Itu bukan kebetulan. Itu pola, itu pengulangan. Sistem internalmu sedang menyabotase dirimu secara diam-diam. Sebuah riset dari Harvard Business Review menunjukkan bahwa 7 dari 10 orang menyerah pada ide besar mereka dalam waktu kurang dari 2 hari. Kenapa? Karena mereka terjebak dalam pola pikir lama yang dibentuk oleh orang tua, sekolah, atau kegagalan masa lalu. Mereka tidak percaya pada diri sendiri. Jika ini terjadi padamu, pahamilah satu hal. Kamu tidak rusak, kamu hanya terprogram. Dan program bisa ditulis ulang, tapi hanya jika kamu mau. Hanya jika kamu memutuskan untuk bangkit dan bertindak. Meski dengan rasa takut. Di salah satu seminarku, aku pernah meminta semua peserta untuk berdiri. Beberapa langsung berdiri. Yang lain hanya melihat-lihat. Aku melihat konflik dalam wajah mereka. Mereka ingin berdiri, tapi seperti ada yang menahan mereka. Bukan aku. Bukan kursinya, tapi rasa takut terlihat bodoh, salah, atau berbeda dari yang lain. Setelah itu beberapa berkata padaku, "Bob, aku ingin berdiri, tapi ada sesuatu yang menahanku." Dan aku bilang, "Kamu baru saja menemukan hal yang menghalangi semua langkahmu dalam hidup. Itulah kekuatan yang harus kamu lawan. Dan kamu melawannya dengan tindakan sekecil apapun, meski gemetar, meski tanpa jaminan. Kamu tidak perlu izin untuk mengubah hidupmu. Yang kamu butuhkan hanyalah keputusan, jelas, tegas, tak tergoyahkan. Mungkin saja hari ini kamu masih menjalani rutinitas yang sama selama bertahun-tahun. Mungkin kamu sedang bekerja di pekerjaan yang tidak kamu sukai. Mungkin kamu terlilit utang atau berada dalam hubungan yang menguras tenaga, namun kamu tetap bertahan, bukan karena kamu mau, tapi karena kamu terjebak. Aku ada di sini untuk mengingatkanmu. Semua itu bisa berakhir hari ini, tapi hanya jika kamu mengakui bahwa kamu sedang terjebak dan memiliki keberanian untuk bangkit. Karena jauh di dalam hati, kamu sebenarnya sudah tahu apa yang harus dilakukan, kamu hanya butuh dorongan. Dan mungkin inilah dorongan yang selama ini kamu tunggu-tunggu. Apa yang menghambatmu saat ini mungkin bukan sesuatu yang bisa kamu lihat atau sentuh, tetapi sesuatu yang telah hidup dalam dirimu selama bertahun-tahun dan mengendalikanmu tanpa kamu sadari. Paradigma.
Musuh diam ini memengaruhi keputusanmu, perilakumu, penghasilanmu, kesehatanmu, dan hubunganmu. Semuanya terjadi di balik layar tanpa kamu sadari. Pernahkah kamu mencoba mengubah hidupmu? Memulai dengan semangat tinggi, lalu tiba-tiba semuanya berantakan. Seolah-olah ada sesuatu yang menarikmu kembali ke titik awal. Itu bukan karena sial atau kebetulan. Itu adalah paradigma yang bekerja secara diam-diam. Ia adalah kumpulan keyakinan dan kebiasaan yang tertanam di alam bawah sadarmu dan berjalan seperti autopilot. Paradigma ini diprogram sejak masa kecil, dari semua yang kamu lihat, dengar, dan alami. Dan yang paling berbahaya, ia selalu berusaha menjagamu tetap di tempatmu sekarang, meskipun kamu tidak bahagia. Pernahkah kamu melihat orang yang terus-menerus kembali ke hubungan yang sama? Atau orang yang menghasilkan uang, tapi selalu kehilangan semuanya? Atau orang yang memulai sesuatu dengan antusiasme, tapi berhenti di tengah jalan tanpa tahu alasannya? Itu semua karena paradigma. Paradigma yang membuatmu menyabotase peluang, menciptakan alasan, dan membisikkan bahwa sekarang bukan waktunya, bahwa kamu belum siap, bahwa lebih baik tunggu sedikit lagi. Dan kamu mempercayainya. Dan selama kamu mempercayainya, kamu akan tetap terjebak. Dalam salah satu pidatoku, aku pernah berkata, bahkan setelah seseorang bangkit dan membuat keputusan, banyak yang kembali duduk. Paradigma mengambil alih kembali. Dan itulah yang sebenarnya terjadi. Kamu bersemangat, kamu melangkah, lalu kamu mundur lagi. Berapa kali itu terjadi padamu? Ilmu pengetahuan membuktikannya. Studi dari University of Southern California menunjukkan bahwa otak manusia cenderung memilih jalan yang sudah dikenalnya saat berada di bawah tekanan atau ketidakpastian. Artinya, meskipun perubahan itu lebih baik, jika itu terasa asing, otakmu akan melawan. Ia akan mencoba melindungimu, bahkan jika itu berarti menahanmu dalam kehidupan yang kamu benci. Itulah yang terjadi pada dua muridku, Michael dan Ricky. Mereka ingin membuka sekolah pelatihan anjing bernama Puppy Academy. Mereka punya semangat, pengetahuan, dan rencana, tapi mereka terjebak. Berbulan-bulan mereka bilang akan memulainya, bahwa mereka hampir siap. Tapi waktu terus berlalu dan tidak ada yang berubah. Hingga suatu hari, setelah banyak pekerjaan batin, mereka memutuskan, ayo lakukan, meskipun kami takut. Dan mereka benar-benar melakukannya. Hari ini Puppy Academy menjadi kesuksesan besar. Dan itu hanya mungkin karena mereka memutus siklus paradigma. Mungkin kamu juga sedang terjebak dalam siklus yang sama. Mungkin kamu hidup dalam kenyataan yang sebenarnya sudah tidak cocok lagi dengan dirimu, tapi kamu tetap menjalaninya karena terasa akrab. Dan yang akrab seringkali terasa aman, meskipun itu perlahan menghancurkanmu dari dalam. Itulah sebabnya perubahan sering terasa menakutkan, karena paradigmamu bertabrakan dengan hal baru. Kamu ingin bertumbuh, tapi alam bawah sadarmu ingin menjagamu agar tetap aman. Dan itulah yang menciptakan ketegangan dalam dirimu. Rasa tidak nyaman yang kamu alami bukan pertanda harus berhenti, tapi sebuah tanda bahwa kamu sedang bersiap untuk mematahkan pola lama yang selama ini mengikatmu. Rasa tidak nyaman ini bukan peringatan bahaya, melainkan lahirnya identitas baru. Dirimu yang lama sedang mencoba menolak versi dirimu yang baru. Dan pada momen itulah kamu harus terus maju. Buckminster Fuller pernah berkata, kamu tidak akan pernah mengubah sesuatu dengan melawan kenyataan yang sudah ada. Untuk mengubahnya, buatlah model baru yang membuat model lama usang. Dia benar. Kamu harus menciptakan visi baru tentang dirimu. Melihat dirimu secara berbeda, berpikir secara berbeda, bertindak secara berbeda, meskipun awalnya terasa aneh. Pertama kali aku mengambil keputusan yang sepenuhnya bertentangan dengan paradigma lamaku, aku merasa sangat gugup. Saat itu aku memutuskan meninggalkan pekerjaan tetap untuk mengajar pengembangan diri. Keluargaku berpikir aku sudah gila, bahkan aku pun meragukannya. Namun jauh di dalam hatiku aku tahu jika tidak mengambil langkah itu, aku akan menyesalinya seumur hidup. Saat itu sangat menakutkan dan tidak nyaman, tapi juga terasa membebaskan. Sejak saat itulah hidupku mulai berubah total. Mematahkan paradigma memang tidak nyaman, tidak cepat dan tidak otomatis.
Tapi ini adalah hal yang wajib kamu lakukan. Semua dimulai dari perintah yang kamu berikan pada dirimu sendiri dan kamu patuhi. Meski takut, meski ragu, bahkan meski tak seorang pun mengerti. Level berikutnya dalam hidupmu ada di balik paradigma yang kamu miliki sekarang. Dan satu-satunya yang memisahkan kalian adalah keputusanmu untuk bertindak. Tidak peduli sudah berapa lama kamu terjebak, yang terpenting adalah apa yang kamu lakukan sekarang. Banyak orang berpikir mereka belajar hanya karena mendengar, menonton, atau membaca sesuatu. Tapi izinkan aku mengatakan kenyataan pahit. Itu bukan belajar, tapi sekadar mengumpulkan informasi. Jika informasi sudah cukup, pustakawan pasti jadi orang paling kaya di dunia. Belajar yang sesungguhnya terjadi saat kamu mendengar ide, meresapinya secara emosional, mengambil keputusan, dan langsung bertindak. Tanpa tindakan, tidak ada pembelajaran. Kamu hanya menimbun informasi di ingatanmu, tidak bergerak, tidak berdampak. Kebanyakan orang kecanduan mengonsumsi informasi, tapi takut untuk menerapkannya. Aku menyebutnya kebijaksanaan yang terhenti. Orang yang tahu banyak tapi berubah sedikit. Aku pun pernah seperti itu. Awalnya aku membaca segalanya, menonton seminar, mencatat kutipan penting. Tetapi realitasku tidak berubah. Mengapa? Karena aku tidak menerapkannya. Sampai suatu hari, mentorku berkata padaku, "Bob, kamu sedang menipu dirimu sendiri. Kamu tidak belajar, kamu hanya mengalihkan perhatian dengan informasi." Ucapan itu seperti pukulan bagiku. Tidak nyaman dan memalukan, tapi memang benar. Sejak hari itu aku membuat aturan. Jika dalam 24 jam aku tidak bertindak atas apa yang kupelajari, aku membuang informasi itu. Informasi yang tidak menciptakan gerakan, tidak bernilai sama sekali. Mungkin sekarang kamu sedang mengalami hal serupa. Berapa banyak buku yang sudah kamu baca tahun ini? Berapa banyak video seperti ini yang kamu tonton? Dan berapa banyak tindakan nyata yang sudah kamu ambil berdasarkan itu? Disitulah jawabannya. Tidak penting seberapa banyak kamu tahu. Yang penting adalah apa yang kamu lakukan dengan pengetahuanmu. Penelitian dari Universitas Chicago menunjukkan bahwa otak hanya mengingat informasi jika ada pengulangan dan praktik nyata. Artinya, apa yang tidak kamu terapkan akan kamu lupakan. Lebih buruk lagi, jika kamu terus-menerus mengonsumsi informasi tanpa praktik, kamu terjebak dalam ilusi kemajuan. Kamu merasa maju, tapi sebenarnya diam di tempat. Belajar sejati membutuhkan gerakan, membutuhkan rasa tidak nyaman, membutuhkan percobaan dan kesalahan. Kamu tidak perlu langsung benar pada percobaan pertama, tapi kamu harus mulai. Masalah terbesar adalah kebanyakan orang mengaitkan tindakan dengan hasil instan. Dan ketika hasil tidak segera muncul, mereka berhenti. Padahal pembelajaran sejati ada di prosesnya, di apa yang kamu temukan tentang dirimu saat mencoba. Aku bertemu seorang pemuda bernama Stefan di salah satu pelatihanku. Dia selalu membawa ide-ide baru, kreatif, bagus, dan realistis. Tapi dia tidak pernah menerapkannya. Setiap minggu dia punya alasan baru. Sampai suatu hari aku berkata, "Stefan, yang menghalangimu bukan idemu, tapi takut kecewa." Dia diam beberapa detik, lalu menyadari itu. Minggu berikutnya dia bertindak, menerapkan ide itu meski gemetar karena takut. Hasilnya tidak sempurna tapi nyata. Dan itu menjadi awal perubahan besar dalam hidupnya. Kamu tidak perlu yakin. Kamu perlu keberanian. Setiap langkah yang kamu ambil, kamu belajar lebih banyak. Dan setiap pelajaran membuka versi baru dirimu. Tubuhmu berubah saat kamu berlatih. Uangmu berubah saat kamu bertindak. Dunia sekitarmu berubah saat kamu bergerak. Jadi berhenti bersembunyi di balik buku, video, atau kursus. Berhenti menunggu waktu yang tepat. Waktu yang tepat adalah saat kamu memutuskan untuk bertindak. Dan bisa jadi itu sekarang. Pertanyaannya adalah, apa yang akan kamu lakukan dengan apa yang baru saja kamu dengar? Karena jika tidak kamu terapkan, itu hanya video biasa. Dan kamu tidak butuh video lain, kamu butuh hidup baru. Disiplin adalah kata yang sering membuat orang merasa tidak nyaman. Karena saat mendengar disiplin, otak otomatis mengasosiasikan dengan keras, pengorbanan, kewajiban. Tapi aku akan beritahu satu kebenaran yang mengubah hidupku. Disiplin bukanlah penjara. Disiplin adalah kebebasan. Kebebasan untuk membangun hidup yang benar-benar kamu inginkan. Bagiku, disiplin adalah kemampuan memberi perintah pada diri sendiri dan menaatinya.
Melihat diriku di cermin dan berkata, kamu akan melakukan ini, dan kamu akan melakukannya sekarang. Tanpa tawar-menawar, tanpa alasan, tanpa menghindar. Banyak orang percaya mereka tidak disiplin karena tidak dilahirkan begitu. Tapi disiplin bukan bakat, itu keputusan, latihan, kebiasaan. Dan tahu apa lagi? Sebagian besar tahu apa yang harus dilakukan, tapi tidak melakukannya karena menunggu mood. Mood itu paling tidak stabil, datang dan pergi tanpa pemberitahuan. Kalau kamu bergantung pada mood untuk membangun hidup, kamu akan terjebak bertahun-tahun. Disiplin adalah melakukan apa yang harus dilakukan meski tidak mood. Dan disitulah letak kekuatan sebenarnya. Aku ingat saat menulis materi baru. Tidak mudah. Pikiran kacau, jadwal padat, banyak tanggung jawab. Tapi aku berjanji pada diriku sendiri. Proyek ini harus selesai sebelum akhir bulan. Dan aku melakukannya. Karena jika aku mengkhianati diriku sendiri, bagaimana aku bisa menjaga kata pada dunia? Banyak orang kehilangan kepercayaan diri karena terus membuat janji yang tidak ditepati. Janji mulai diet, lunasi utang, belajar, memulai bisnis, berubah, tapi tidak ada tindakan. Setiap kali itu terjadi, sesuatu dalam diri mereka hancur. Sebuah riset dari Universitas Toronto menunjukkan bahwa orang yang mengembangkan kebiasaan disiplin kecil memiliki harga diri lebih tinggi dan kepuasan hidup lebih besar. Tahukah kamu kenapa? Setiap kali kamu melaksanakan perintah yang kamu berikan pada dirimu sendiri, kamu memperkuat identitasmu dan membuktikan bahwa kamu dapat dipercaya. Dan itu mengubah segalanya. Disiplin itu seperti otot. Awalnya terasa sakit tapi lama-kelamaan menjadi alami dan akhirnya menyenangkan. Banyak orang berkata, tapi Bob, saya tidak bisa mempertahankan rutinitas dan saya selalu bertanya, apakah kamu menggosok gigi setiap hari? Apakah kamu memakai pakaian saat keluar rumah? Apakah kamu makan saat lapar? Jadi kamu sudah punya rutinitas. Kamu hanya perlu belajar bagaimana memanfaatkannya untuk keuntunganmu. Dan rahasianya adalah kejelasan. Kamu harus tahu apa yang benar-benar kamu inginkan dan menginginkannya cukup kuat agar tidak menerima alasan lagi. Jika kamu bilang ingin mengubah hidup, tapi tidak bisa bangun tepat waktu sesuai keputusanmu sendiri, mungkin kamu tidak menginginkannya sekuat itu. Atau mungkin pola pikirmu sudah membuatmu percaya bahwa kamu tidak pandai dalam hal ini. Padahal, itu hanya kebohongan yang terus diulang sampai kamu menganggapnya sebagai kebenaran. Saya selalu ajarkan di pelatihan saya, jangan percaya perasaanmu saat memulai sesuatu yang baru. Otakmu akan berteriak, ini tidak nyaman, ini bukan kamu, ini tidak akan berhasil. Tapi itu bukan kenyataan. Itu hanya sistem lama yang berusaha bertahan hidup. Saat saya terapkan ini dengan murid-murid, hasilnya mengejutkan. Seorang murid bernama Karen berkata, dia tidak pernah menyelesaikan apapun. Proyek-proyek ditinggalkan, diet berhenti, hubungan rusak, polanya selalu sama. Saya minta dia melakukan hal sederhana. Pilih satu tugas kecil tapi berarti dan lakukan tanpa gagal selama 21 hari. Dia memilih bangun pukul 6 pagi setiap hari dan menulis satu halaman tentang rencananya. 21 hari kemudian, dia berubah total. Posturnya lebih tegap, matanya lebih hidup, dan dia sudah memulai proyek baru. Dia berkata, saya tidak pernah membayangkan melakukan hal kecil ini bisa mengubah cara saya melihat diri saya. Begitulah cara kerjanya, sederhana tapi tidak mudah. Itulah mengapa sedikit orang yang benar-benar berubah, karena butuh konsistensi, dan konsistensi membutuhkan disiplin, dan disiplin membutuhkan komitmen terhadap transformasimu. Jadi hari ini saya mengajak kamu melakukan hal yang sama. Pilih satu hal, satu saja, yang kamu tahu harus dilakukan, tapi terus menunda. Lakukan selama 7 hari berturut-turut, tanpa alasan, tanpa jeda, tanpa pengecualian. Setelah 7 hari, kamu akan menemukan sesuatu yang kuat, bahwa kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira, dan satu-satunya hal yang memisahkanmu dari kehidupan yang kamu inginkan adalah keputusan untuk bertindak dengan disiplin. Segala yang kamu butuhkan untuk mengubah hidupmu sepenuhnya sudah ada dalam dirimu. Apa yang menghambatmu bukanlah kurangnya kemampuan, kesempatan, atau keberuntungan. Yang benar-benar menahanmu adalah keputusan kecil yang kamu tunda.
kebiasaan yang kamu pertahankan, dan ketakutan yang kamu terima sebagai kebenaran. Dan sekarang kamu sudah memahami ini, mustahil untuk mengabaikannya. Tetaplah bersama saya. Langkah berikutnya sudah ada di layar. Langkah itu akan meningkatkan kesadaranmu lebih jauh lagi. Mari kita naik satu anak tangga lagi bersama. Hanya 1% lebih baik setiap hari, dan duniamu akan mulai berubah. Terima kasih banyak sudah hadir hari ini. Saya tunggu kamu di video berikutnya.